Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Apa kabar, sahabat Mutiara semua? Semoga selalu sehat-sehat selalu ya. Nah, kita jumpa lagi pada acara Bicara Tani. Kali ini episode yang ke-244. Nah, pada episode kali ini kita akan perkenalan dengan petani anggur dari Garut. Ah, nanti obrolan kita akan sangat menarik. Ternyata petani kita ini bukan petani biasa, ya. Dulunya adalah seorang atlet, atlet lari dan atlet panjat tebing. Nah, seseorang yang sudah biasa berkompetisi ya untuk meraih prestasi di bidang olahraga, tiba-tiba bisa beralih bintang banting setir menjadi seorang petani anggur. Nanti kita akan sama-sama mengulik bagaimana kisah suksesnya. Ya, beliau adalah Akang Pajar Hambali. Ya, nanti kita akan ngobrol bersama. Nah, sebelum kita ngobrol dan mengulik bagaimana kisah dari Kang Pajar ini, saya mengingatkan kepada sahabat Mutiara semua untuk like video ini, subscribe channel NPK Mutiara TV, dan pentung tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video edukasi kami yang lain ya. Dan media sosial kami yang lain bisa sahabat Mutiara semua simak ya di layar deskripsi saat ini. Oke. Oke, kita langsung jumpa dengan Kang Pajar ya. Assalamualaikum Kang Pajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini lokasi di mana lokasi pertama kali nih. Sekarang Kang Fajar itu lokasi di mana Kang Fajar? Saat ini, Ah, kalau saat ini mah lagi di rumah. mm-mm. Kalau kalau lokasi kebun mah dari rumah ya 15 menitan lah. Oh gitu. Di Iya, Garut ya, Jawa Barat ya. iya di Garut, Jawa Barat Iya. tepatnya. Nah, sahabat Mutiara mungkin pernah menyaksikan ya di medsos pernikahan Kang Fajar ini viral. Jadi pada acara resepsinya itu banyak bergelantungan buah anggur. Nah, itu hasil karya dari Kang Fajar tentunya ya. Betul Kang Fajar ya. Iya, betul. Oke. Nah, Kang Fajar, ini sebelum kita ngulik ya, kami sampaikan semoga kehidupan baru berumah tangganya ini sakinah mawadah warohmah dan berkah ya tentunya Kang Fajar ya. Amin, amin, amin. Nah, nah, Kang Fajar, ini kisah bertani ini bagaimana awal mulanya Kang Fajar? Kalau untuk awal mulanya saya bertani ya dari tahun 2019, Pak. Jadi pas masih Hmm, saya kuliah lah baru semester 3 itu. Baru hmm, semester 3 saya coba-coba menyambung di anggur lokal yang udah berusia puluhan tahun. Ternyata yang awalnya asem emang jadi manis ketika disambung menggunakan entres yang anggur impor. Nah, dari hmm, sanalah mulai awal mula banyak orang yang tertarik dan saya juga mulai hmm, semangat karena orang lain bisa merasakan bahwa anggur itu memang ada yang manis loh. Nah, dari 2019 saya menekuni uji coba dari rumahan dan mulai-mulai buat kebun baru tahun 2021 kemarin. Jadi dari oke 2019 oke sampai oke. 2021 saya uji coba terus-menerus dan baru punya kebun tahun 2021. Kayak gitu awal mulanya. Hmm. Nah, Kang Fajar sebelumnya sebelum bertani ini berarti memang atlet ya Kang Fajar itu ya? Iya betul, sebelum bertani saya memang aktif di atlet lari sama panjat tebing. Cuman yang paling bagusnya saya di atlet lari. Sampai event nasional juga masih ke satu kemarin. Sampai tahun Oh, 2023 itu masih aktif di lari. oh, hmm, hmm, hmm. Berarti Jadi sekarang baru udah off dulu. sekarang cuman jadi pelatih aja.
Oh, iya 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 iya. Iya, Iya 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 iya. kemarin 2023 masih masuk, ikut Heeh, kejuaraan dan masih juara satu nasional juga. Cuman dari sana berhenti mhm. dan lebih baik memilih bertani, karena peluangnya lebih Oh. besar. Keren keren, jadi sudah atlet nasional, sekarang ya menekuni sebagai pelatih ya, tetap aktivitas, cuman Iya lebih tertarik mungkin fokus lagi ke bertani ya, Kang Fajar iya ya? betul, fokusnya di bertani. Mhm 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 mhm. Jadi istilahnya ini, sengaja atau tidak sengaja itu masuk ke dunia pengangguran? Kalau awal-awal sebelum terbukanya peluang-peluang memang tidak Mhm disengaja sih, tidak disengaja. mhm Cuman begitu tahu prospeknya kayak gimana dan saya mulai fokus itu memang secara disengaja pada tahun 2021 setelah terbuka banyak peluang-peluang di pertaniannya kayak gitu. Kalau kemarin mah dari mhm. 2019 itu mah iseng-iseng doang, uji coba kayak gitu. Cuman Iseng-iseng fokus-fokusnya doang mah ya? dari 2021 iya. Mhm. Oh, berarti dari 2019 ini belajar crafting-crafting sendiri, menyambung sendiri gitu Ya, ya? otodidak saja, Mhm. di rumah cara Oh, oke mengatasi oke. hama dan penyakit kayak gimana, baca-baca di jurnal-jurnal jugalah, di jurnal internasional Mhm. banyak. Jadi Keren. karena Mhm karena waktu itu masih sedikit ya, si penghobi anggur pada mhm. 2019. Nah, Betul. dari sana banyak literatur yang saya baca juga bukan hanya di YouTube doang, karena baru sedikit orang-orang yang membahas Mhm. anggur di YouTube. Makanya saya baca-baca di jurnal internasional banyaknya. Di sana banyak, ada tentang penanganan penyakit maupun hama-hama, ya di sana banyak dijelaskan. Jadi tertera gambarnya, Mhm. tertera bagaimana penanganannya, ternyata begitu diaplikasikan memang saja betul kayak gitu penanganannya. Mmm, mhm mhm. Nah, kalau reaksi keluarga sendiri ya, mungkin orang tua gitu kan, Mhm. tadinya seorang atlet, terus kok tiba-tiba seneng ini menekuni banting setir menjadi seorang petani. Awal mula reaksi orang tuanya gimana? Atau keluarga terdekat? Awal mula ya keluarga emang kurang menyetujui ke pertanian. Emang Heeh yang harusnya saya heeh kan heeh. kuliahnya di pendidikan jasmani, harusnya jadi guru Heeh. pendidikan jasmani, jadi guru atau Iya PNS betul. lah. Iya, Heeh heeh. emang awalnya mah tidak terlalu menyetujui, tapi setelah kebuka Mhm. terlihat hasilnya, ya apa boleh buat, mereka juga menyetujui. Walaupun Oke, sampai berarti saat ini juga saya masih mengajar sih, sambil mengajar juga, cuman sebagai mmm, honorer saja, mengajar seminggu ya 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 sekali. ya 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 ya. Berarti ada sudah terbuka celah-celah istilahnya, oh ini nanti bisa jadi jalan rezeki gitu ya, Iya untuk di betul. anggur gitu ya? Oke 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 oke. Nah, berarti kan belajar secara otodidak, Ya, tentunya sudah berapa tahun ya berarti 2019 ke ini ya, 5 6 tahun lebih tahun lah ya lah, Kang Fajar 6 ya? tahun ya. Mhm. Nah, sudah ketemu nih kira-kira varietas apa aja yang layak dikembangkan, di lingkungan Kang Fajar? Yang ini ditanam sekarang fokusnya varietas apa aja Kang Fajar? Kalau yang saya tanam sekarang banyaknya yang lawasan ya. Mhm. Jadi yang lawasan tuh yang jenis Dickson, Gospi, kemudian Akademik, sama Jupiter, sama Ninel itu yang lawasan. Nah, kenapa saya kembangkan yang lawasan? Karena yang pertama, saya pengen customer-customer atau pelanggan-pelanggan saya ini ketika nanam anggur minimalnya yang pertama merasakan berhasil terlebih dahulu. Jadi ketika nantinya apabila dikasih varietas yang lebih sulit, nantinya bisa memungkinkan terjadinya bahwa si pelanggan saya tuh, kapok menanam anggur itu beranggapan bahwa anggur itu sulit, padahal mah gampang. Jadi saya kasih dulu varietas-varietas yang memang mudah dibuahkan dan, tidak terlalu sulit untuk perawatannya, kayak gitu tujuannya. Mhm. Dan ternyata memang benar saja,
Ketika saya kasih varietas-varietas yang mudah, mereka ternyata repeat order, bukan hanya repeat order dari merekanya, tapi mereka juga, membawa teman-temannya, mengajak teman-temannya untuk bertani anggur dan mereka menggagas juga bahwa bertani anggur itu mudah, tidak sulit, asalkan konsisten dirawat, kayak gitu. Nah, iya, kalau nggak dirawat ya, ya harap-harap cemas Bu, anggurnya mau berbuah ya. Iya, karena si anggur ini walaupun tahun pertama, kedua juga bagus, tidak menutup kemungkinan tahun ketiganya bisa jelek dan gagal panen apabila Hmm, kita tidak fokus merawatnya. Jadi memang anggur ini harus butuh perhatian yang khusus, harus ada orang yang benar-benar standby untuk melakukan penyemprotan seminggu sekali, kemudian pemupukan seminggu sekali itu memang harus, dan penyemprotan juga memang itu harus tepat sasaran. Jadi tidak boleh asal-asalan, kayak gitu. mm, 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 mm. Nah, tadi varietasnya apa aja, Kang Fajar? Tadi belum disebutkan nih, kira-kira yang Tadi itu nggak varietasnya rewel. yang Hmm. paling banyak dikembangin yang di saya yang pertama jenis Dickson, kemudian Dixon, Gosby, Coxsey, Ninel, Nenel, Academic, sama Akademik. Jupiter. Kelima Nah, jenis itu yang Peter. paling banyak dikembangkan. Memang ada juga, saya juga Hmm. jenis-jenis yang lainnya, ada puluhan jenis. Cuman Hmm. yang saya rekomendasikan yang itu dulu buat yang awal tanam, kayak gitu. Biar mereka merasa bisa dulu untuk merawat percabangannya. Soalnya apa? Ketika merawat tanaman anggur ini bukan hanya soal pemupukan dan penyemprotan, tetapi ada juga treatment-treatment mengenai percabangannya, bagaimana memanajemen percabangannya, kemudian pola jarak tanamnya supaya si anggur ini memiliki sirkulasi udara yang baik, kemudian yang lebih dalamnya lagi disetting dari awal mula pembuatan greenhouse-nya, kayak gitu. Jadi tidak asal-asal Hmm. dikasih atap, kemudian buat media tanam, kemudian ditanam, tidak. Ini memang Hmm. membutuhkan perlakuan yang khusus kalau anggur, harus di-setting benar-benar. Oke. Ah, sahabat Mutiara, tambah menarik kan? Bincang kita hari ini, sore ini. Ayo kita kulik lebih dalam lagi nih. Ya, mumpung Kang Pajar standby di sini. Nah, Kang Pajar, Iya, tadi kan harus istilahnya ya, harus kita perhatikan dari berbagai aspeknya. mmm, Kira-kira mulai awal kita mau menanam anggur, ya, mungkin dari pemilihan lokasinya atau mhm. jenis media tanamnya, atau nanti bangunan rumah plastik atau greenhouse-nya. Kira-kira eh, apa ini yang kita perlu persiapkan dari awal dulu? Jadi yang perlu awal diperhatikan terlebih dahulu lokasinya dulu. Lokasi yang mau Mm-mm. kita tanam ini apakah tersinari matahari atau enggak nih, dilihat dulu. Hmm, Tersinari matahari ini minimal 7 jam perharinya. Jadi lebih oke. bagusnya lagi full time dari jam 7 sampai sore itu gak kehalang lagi tembok atau pohon-pohon yang menghalangi sinar matahari masuk. Jadi dari pagi Mm-mm. sampai sore itu full sinar matahari. Kadang kan ada ya bangunan-bangunan kayak di perumahan yang kena sinar mataharinya sedikit, memang itu bisa juga sih ditanamin anggur, cuman gak bakalan maksimal tanaman anggurnya kayak gitu. Cuman yang harus diperhatikan yang itu yang pertama, sinar matahari harus full, kemudian Mm-mm. sirkulasi udara. Sirkulasi udaranya harus bagus juga. Kadang kan ada yang kena sinar matahari full dari pagi sampai sore, cuman di pinggir-pinggirnya ada bangunan yang tinggi. Nih, akhirnya Hmm, tanaman anggur iya kita di betul. tengah-tengah dengan bangunan yang mengakibatkan sirkulasi udaranya tidak bagus dan lembab di sananya. Nanti itu akan banyak dihinggapi sama serangan jamur kayak gitu. Jadi Mm-mm. harus ada, memang benar-benar diperhatikan dari awal. Misalnya di pinggir nih ada bangunan, di pinggir lagi kanan kiri ada bangunan yang tinggi, kemudian space kita 10 meter nih di tengah-tengah tuh, Mm-mm. mepet ke tembok-tembok tuh. Nah, itu gak bisa kita bangun 10 meternya mepet dipakai anggur, paling tidak ada Mm. space 1,5 meteran di antara bangunan itu supaya ada sirkulasi udara yang masuk. Kecuali kalau kita mau Mm. pakai blower atau exhaust.
baru itu bakalan normal sirkulasi udaranya. Itu yang Oke. harus diperhatikan. Nah, dari sana barulah masuk ke pengolahan media tanam, kemudian pembangunan Mhm. greenhouse. Nah, dari sana. Jadi yang Oh. pertama yang tadi sinar matahari, kemudian sirkulasi udara, dan ada satu lagi yang ketinggalan, ketinggian datarannya, Mhm. meter MDPL-nya. Nah, MDPL-nya yang paling bagus itu di bawah 1000 mdpl kalau anggur. Oke. Walaupun saya juga pernah tanam di 1300 mdpl dan itu juga berbuah. Berbuah Mhm. juga yang saya tanam di Karo di sana. Di sana Oh, ada 1003. nanamnya sampai Karo, Iya, kelas pagi. makanya iya, makanya kemarin saya ke kantor mapai juga karena habis dari sana. Oh, oh mampir ke kantor Merauke yang Medan ya. Oh, habis Iya, dari Prestagi Karo ya. habis dari Oke, Karo di oke, sana oke. saya tanam di 1300 mdpl, tanam Mhm. sampai ada 1000 pohon lebih, kurang lebih 1 hektar Oh, lah mhm, di greenhouse di sana. mhm, Dan itu setelah saya amati juga saat ini sudah berbuah juga. Cuman waktu berbuahnya itu kalau biasanya di bawah 1000 mdpl 6 bulan udah dibuahkan, di sana mah 10 bulan baru dibuahkan kayak gitulah. Karena di sana di dataran tinggi, kemudian ketika masuk jam 2 jam 3-nya sudah masuk kabut kayak gitu. Jadi pertumbuhannya tidak maksimal karena sinar mataharinya juga tidak full kayak gitu. Nah, itu ya, yang ya, 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 harus ya, ya. dipersiapkan 3 tadi ya. Kemudian habis dari persiapan yang tadi, barulah masuk media tanam, kemudian Mhm, greenhouse-nya. Nah, dari segi media tanam juga, anggur ini media tanamnya harus poros dan ada pula bahan-bahannya yang biasa kita gunakan untuk pengolahan media tanam. Ini yang pertama sekam bakar, kemudian sekam lapuk, kohe kambing, sama tanah humus bambu. Itu 4 komponen tersebut kita buat 1:1 semuanya untuk media tanam anggur. Itu media tanamnya. Kemudian difermentasi, kita tambah dulu bakteri baik supaya media tanamnya bagus. Setelah difermentasi baru 1 bulan kemudian barulah bisa digunakan media tanamnya. Dan dari sana biasanya kalau kita olah media tanam, sambillah pembangunan greenhouse. Jadi pembuatan greenhouse-nya sudah beres, media tanamnya sudah siap digunakan kayak gitu. Kemudian kalau udah beres media tanam dan greenhouse, nah di sana barulah ditentukan jaraknya, jarak mhm, tanamnya. Jadi kalau yang biasa kami tanam, kita combine ya, ada yang sistem trellis Y, ada mhm. juga yang sistem para-para itu. Jadi untuk yang sistem trellis Y itu jarak tanamnya kalau yang kami buat di sini di Garut itu 1,5 meter jarak tanamnya. Nah, Kali satu memanjang koma lima itu meter kali. sepanjang satu koma Mhm. lima meter. Kalau lebarnya bisa per 3 meter. Kalau Oh, sistem per 3 trellis meter. semuanya. Jadi 1,5 Oh. kali 3 meter. Nah, kalau yang sistem para-paranya rata-rata di sini dibuatnya tuh di 2,5 kali 3 meter Mhm, untuk jarak mhm. tanam sistem para-paranya dan itu bisa berbuah di 6 bulan setelah tanam dengan jarak seperti itu. Kan ada juga di luaran sana kayak di Jepang yang jarak tanamnya lebih luas lagi, ada yang 6 kali 6 meter, cuman itu bakalan mempengaruhi pembuahannya juga bahkan lebih lama lagi. Cuman kalau kita kan keburu bosan kalau di sini di Indonesia, Iya, iya, terus-terusan iya, aja iya. menunggu kapan dibuahkannya, agak keliat-keliat nih. Jadi keburu Heeh, bosan, heeh. akhirnya kita memilih ya yang cepet aja ya, yang 6 bulan dibuahkan, kelihatan hasilnya, akhirnya banyak orang yang mengikuti untuk menanam pohon anggur dan salah satu kunci juga ketika menanam tanaman anggur ini, apalagi kita sebagai pembibit ya, ketika ada customer yang belanja bibit itu harus benar-benar dibina. Karena apa? Ketika banyak yang belanja bibit kepada kita,
tetapi tidak dibina nantinya gagal, mereka juga akan merekomendasikan ke orang lain itu, nge-branding jelek ke kitanya. Jadi kita tuh Iya iya, benar-benar harus betul. ngebina si customer kita dengan sebaik mungkin agar apa, agar nantinya, datang lagi customer baru yang dibawa sama mereka. Jadi tujuannya kadang Mhm. masih banyak juga sih si pembibit ini, bertujuan bahwa mereka itu gagal dan mereka beli lagi bibit. Nah, masih banyak juga yang kayak gitu kalau saya lihat, cuman, eee kalau bagusnya mah ya dibina sebaik mungkin supaya apa, jadi merekanya datang kembali ke kita tuh, beli bibit lagi itu untuk apa, untuk perluasan lahan, mengajak teman-temannya, kan itu lebih bagus lagi, kayak gitu. Iya, betul. Wah, ternyata sangat detail ya tadi penjelasan dari Kang Fajar ya. Jadi sudah melanglang buana ternyata Kang Fajar ini meskipun pengangguran tapi udah melanglang buana. Tadi yang saya garis bawahi Kang Fajar, Iya iya. tadi menanam anggur itu kenapa harus pakai greenhouse atau atap plastik? Ada Nah, kenapa sebabnya pakai enggak? Mhm. greenhouse, karena Mhm. biasanya nih kalau tidak menggunakan greenhouse, apalagi lingkungannya ini mudah terendam air, itu bisa mengakibatkan resiko kegagalan dalam menanam anggur, khususnya ketika si anggur lagi berbuah. Makanya Mmm, disarankan menggunakan greenhouse. Emang saya juga awalnya tidak pakai greenhouse ya tanam tuh, karena terbatas dengan keuangan waktu dulu, tidak punya modal. Jadi tanam oh. anggur tuh tidak menggunakan greenhouse waktu dulu. Ya, Tanam anggur tidak menggunakan greenhouse dan waktu itu saya tanam di pesantren. Di pesantren saya mhm, tanamnya, cuman tanam beberapa mhm, pohon, ada 3 pohon lah di sana tanam. Dan itu berbuah bagus juga, cuman mhm, saya treatment pembuahannya itu lagi di musim kemarau. Nah, mhm, ketika masuklah musim hujan karena di sana memang, si airnya tuh kadang, tidak turun ya, jadi ada tergenangnya, jadi rentan terkena jamur kayak gitu. Terkecuali kalau mmm, yang dibuat benar-benar si medianya poros ketika musim hujan, si hujannya tuh cepat turun ke bawah gitu. Insya Allah aman-aman saja, walaupun dibuahkan di musim hujan. Nah, cuman yang menjadi masalah itu ketika musim hujan dibuahkan, kemudian media tanam kita tergenang dengan air yang cukup lama, dan di sanalah, tanaman kita rentan terkena jamur, kayak gitu. Jadi menyarankan untuk tanam anggur ini bagusnya pakai greenhouse, kayak gitu. mhm. Yang penting ada atap lah ya, supaya Iya, juga betul. air hujan tidak terkena langsung ke daun, ya, yang Iya nantinya juga akan menyebabkan kelembapan tinggi sehingga serangan jamurnya juga akan merajalela. iya, kayak gitu. Mhm, mhm. Nah, sahabat Mutiara yang sedang menyimak acara ini, silakan tulis komentar atau pertanyaan yang nanti akan kita bahas ya di sesi kedua. Nah, mumpung masih bersama Kang Fajar ini ya. Oke. Nah, Kang Fajar, Baik baik. untuk teknik budidayanya ya, Iya. tadi dari persiapan awal ini, nah teknik budidayanya sendiri itu supaya anggur itu bisa berbuah, baik Mhm, itu dari pembentukan cabang, terus pemupukan. Nah, iya treatment pemupukan supaya dia bisa keluar bunga di negara kita tropis ya. Nah, iya. anggur ini kan subtropis Mhm. asalnya. Nah, biar bisa seperti yang Kang Fajar kemarin lah, buahnya begitu seragam, serempak, Seragam, dan serempak. dan wow lah pokoknya lah. Itu Iya nggak ada iya. yang bisa niru itu dekorasi alami itu ya. Ya memang kemarin ketika Ah, waktu saya buahkan, ketika yang dipakai untuk pernikahan memang didesain dari awal untuk pernikahan di kebun anggur ketika berbuah lebat. Jadi didesainnya juga hmm, bukan hmm. setelah penanaman, tapi sebelum melakukan pembangunan saya desainnya tuh. Oh, Karena iya. apa? Terlihat dari, rambatannya yang saya tinggikan. Jadi si rambatannya tuh di Hmm, 3 meter tingginya. Supaya apa? Supaya tidak terganggu sama tamu yang datang, makanya saya setting hmm. si sistem para-paranya itu tingginya 3 meter, kan jauh ya tinggi. Betul.
Kalau Jadi cuma 2 meter bisa lompat ya. di aman. Nah, kalau kalau 2 meter Bisa mah bisa jadi berebutan nantinya kayak gitu. iya, bisa habis tuh buahnya. Nah, ada juga yang sistem trellisnya. Yang sistem trellisnya sengaja Heeh, memang belum panen. Jadi disengaja heeh, masih ijo. Kayak gitu, masih heeh. kecil-kecil. Dan yang siap panen itu yang para-para, yang tingginya 3 meter yang tidak akan kejangkau kayak gitu. Nah, ya keren lah bisa di-setting jauh-jauh hari ini apa namanya? Iya, di settingnya Eee, 2 tahun setengah sebelum pernikahan itu. wis, keren ya Kang Fajar ini ah, nggak ada yang bisa niru itu. Kemudian kalau Heeh, untuk teknik mhm, pemupukan dan mhm, percabangan, yang tadi kalau teknik percabangan kita mengacu kepada jarak tanam ya. Kalau yang saya jarak tanamnya 1,5 meter untuk kita bahas dulu yang sistem trellis nih. Yang sistem mhm, trellis ini 1,5 meteran jaraknya. Nah, jadi 1,5 meter itu saya kasih si primernya setinggi 1 meter, kemudian sekundernya 1,5 meter, dan tersiernya ada 10 sampai 12 cabang tersier kiri kanan karena Y ya. Nah, dari sana, dari 12 cabang tersier itu, setiap tersiernya disisakan 15 tunas bud atau sepanjang 130 sentimeter kalau saya mah, kalau mengukur tingginya. Jadi, setiap tersier yang tumbuh di batang sekunder itu disisakan sampai 130 sentimeter. Dan dari setiap tersier itu kan muncul tunas air. Nah, setiap tunas airnya itu disisakan 2 tunas bud, 2 tunas, 2 daun 2 daun. Jadi dari setiap tersier disisakan mhm, 2 daun tunas air semuanya ketika masa pertumbuhan. Dan itu saya untuk pemupukannya ketika masa pertumbuhan yang biasanya kita gunakan yaitu NPK Sprinter, Pak. Jadi sudah mhm, saya cantumin juga di e-book ya, kalau yang lebih lengkapnya kita menggunakan pupuk, tertera di sana juga ada NPK Sprinter, ada Karate Boroninya juga. Nah, itu ketika masa pertumbuhan kita menggunakan pupuk NPK itu dengan dosis berapa? Kalau awal tanam, bulan pertama, biasanya kita menggunakan dosis rendah dulu, setengah sendok makan atau kurang lebih 15 sampai 20 gram, 15 graman lah per pohon. Dicampur 5 literan air, aplikasi seminggu sekali. Kemudian bulan depannya meningkat sampai 25 gram per 5 liter air per pohon seminggu sekali. Itu saja, kemudian ada campuran unsur hara yang lainnya kayak magnesium sulfat, kemudian pupuk mikronya, ada di Vitaflex atau Vitoflex, itu juga kita aplikasikan juga di spray, cuman itu mah kalau yang tadi mah kita mhm. kocor, kemudian di spraynya ada pupuk mikronya kayak gitu. Itu untuk di fase pertumbuhan. Fase pertumbuhan ini biasanya 1 sampai 5 bulan kalau saya di sini. Nah, ketika si cabang tersiernya sudah merata dan berwarna coklat, di bulan ke-6 barulah masuk pupuk pembuahan. Nah, di pupuk pembuahan ini Mmm, yang biasa kita gunakan ini, ada MKP sama kali nitra atau KNO3 ya. Jadi dosisnya itu sama, kita juga satu sendok dicampur dengan 5 sampai 7 liter air itu tuh. Itu seminggu sekali sebanyak 4 kali, barulah kita pangkas pembuahan si anggurnya dan dari sanalah mulai muncul bunga-bunga. Dan banyak perlu juga stres yang air nggak Kang Fajar? Perlu kalau di adanya stres air saya nggak? Mhm. enggak disetres air, Oh enggak langsung disetres aja berarti air, ya? langsung dibuahkan. Kalau di saya Mmm, enggak disetres air, tetapi langsung saja dibuahkan. Karena apa? Karena yang ditanam juga varietas-varietas yang mudah dibuahkan, kayak mhm, gitu. oke. Jadi tidak membutuhkan stres air juga, sudah optimal pembuahannya. Yang penting penyemprotannya tepat sasaran. Jadi si daun-daun itu pastikan tidak terkena serangan hama dan serangan penyakit jamur, kayak gitu. Soalnya ketika si daun-daunnya terkena serangan hama dan penyakit, apalagi batang-batangnya nanti, ketika berbuah juga tidak akan maksimal. Jadi banyak juga orang yang beranggapan bahwa menanam anggur itu cukup untuk dipupuk saja. Karena apa, kan banyak juga yang nanya ke saya tuh,
nanam Heeh. anggur, kemudian pupuknya apa. Mereka tidak menanyakan penyemprotannya kayak gimana. Padahal kan yang harus dirawat itu bukan hanya di bagian perakarannya doang yang dikasih makan tuh, tapi di bagian daun juga kita kasih makan, kita lakukan pencegahan juga untuk hama dan penyakitnya juga. Nah, yang orang lain belum paham itu di fase penanganan pencegahan hama dan penyakitnya yang banyaknya. Padahal kenapa kayak gitu, karena ketika daun anggur pucuknya terkena misalnya kena serangan trips nih, otomatis kan si tunasnya tidak aktif. Kita harus nunggu lagi Mhm. sampai 2 minggu supaya aktif lagi. Makanya fase pembuahannya itu bisa lebih lama. Karena apa? Karena si pucuknya terserang hama trip, tidak aktif. Nah, Oh. itu jadi stuck kan pucuknya. Jadilah Mhm. lama perkembangannya. Kalau di saya kenapa bisa cepat 6 bulan, bahkan di bawah 6 bulan juga bisa dibuahkan, karena apa, si daun-daunnya ini sehat-sehat semuanya. Nah, bisa dilihat sajalah di, Mmm, mhm. media-media sosial saya. Daunnya Mhm. berjejer rapi dan tidak terkena serangan hama apapun. Nah, jadi cepat ke pertumbuhannya juga. Soalnya apa, ketika daunnya terkena serangan hama atau penyakit, kita pupuk juga. Nah, itu, si pucuknya tetap kan harus numbuhin dulu pucuk. Numbuhin pucuk itu Mhm. juga lama kan, itu 7 sampai 14 hari lah baru tumbuh lagi pucuknya, kayak gitu. Jadi harus seimbang, pemupukan, kemudian penyemprotannya harus tepat sasaran. Jangan sampai ini tuh penyakit trips malah dikasih obat jamur, alhasil tidak tepat sasaran, kayak gitu. Mhm, mhm. Nah, tadi kan sudah sampai ke, untuk pembungaan ya, treatment Iya. ya, jadi kasih pupuk untuk generatif lah. Nah, ada nggak metode pemangkasan, kita pangkas di tunas keberapa, Oh, iya supaya iya. persentase keluar bunga itu lebih tinggi? Nah, untuk pangkas pembuahan, Mhm. idealnya dan bagusnya itu dipangkas di tunas bud ke-6 sampai 10 atau di medium ya. Karena apa? Mhm. Apabila kita pangkas di tunas bud 2, 3, 4, itu bisa saja si bunganya kecil-kecil. Nah, yang Mmm, lebih amannya ya, ya, itu ya. dipangkas di tunas bud 6 sampai 10. Jadi dipangkas pembuahannya tuh serempak semuanya di tunas bar ke-6 sampai 10. Itu kalau SOP-nya benar-benar diikuti dari awal sampai akhir, nah bakalan saya yakin bisa berbuah. Tetapi kalau si tanamannya terserang hama, jangankan untuk berbuah kan, tumbuh pucuknya juga susah kayak gitu. Jadi dipilih tunas bud. Nah, untuk pemilihan tunas budnya kan tadi saya sebutkan di 6 sampai 10 mata budnya. Nah, di antara 6 Mhm. sampai 10 itu dipilih tunas budnya itu yang bulat. Kadang kan ada nih tunas bud itu yang runcing bentuknya, Mhm, yang gepeng runcing, gepeng ya, ya runcing ya. gepeng. Nah, itu Mhm. bisa kemungkinan kalaupun keluar buah, buahnya juga akan kecil. Berbeda dengan tunas budnya yang besar gemuk-gemuk, itu saya yakin pasti keluar buahnya besar-besar. Jadi tinggal pilih sajalah dari tunas bud ke-6 sampai 10 itu tunas budnya yang paling gemuk, yang paling yang mana. Nah, dipangkaslah di sana. Mhm. Kayak gitu. Oke, 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 oke. Nah, Kang Fajar, untuk kita pilih cabang, biasanya cabang tersier ya, yang keluar bunganya ya. Iya, betul. Mhm. Itu boleh nggak kita pilih cabang tersier dari tunas air? Oh, untuk pembuahan itu, untuk pembentukan Mhm. cabang nih, kita kembali lagi ke pembentukan cabang. Jadi Mhm. ketika yang saya bahas ini yang sistem trellis ya, sistem trellis kan Mhm. awalnya tumbuh, si pucuk tuh tumbuh 1 meter, kemudian udah 1 meter, dibelokin, ditekuk sepanjang 1,5 meter. Jadi masih Ya. langsung ditekuk ya, gak dipangkas dulu. Jadi tumbuh 1 meter, langsung ditekuk, udah 1,5 meter baru dipotong. Nah, Mhm. dari cabang sekunder itu muncullah tersiernya itu dari tunas air. Oh, itu tunas Jadi air. gak Mhm. dimunculin tunas bad dulu, tapi dari tunas air. Dari Mhm. tunas air langsung dibentuk Y kiri kanan. Nah, Mhm. di sanalah disiapkan untuk cabang pembuahan. Jadi
Kalau saya mah pembuahannya itu dari tersier tunas air yang dibentuk dari tunas air kayak gitu. Bukan dari tunas bat. Karena apa? Karena kalau pembentukan cabang tersiernya dari tunas air itu sangat cepat pertumbuhannya. Memang ketika menggunakan tersier dari tunas bat juga bisa, cuman kan lebih Mm-mm. lama lagi waktunya kayak gitu. Iya, karena pecahnya itu kan lebih lama ya, tunas bat itu Iya. ya. Nah, Oke, kita oke, bahas oke, juga oke. kalau menggunakan metode yang dipecahkan tersiernya dari tunas bad, itu jadi ketika naik ke atas 1 meter, kemudian biasanya ditekuk langsung, barulah digundulin, ditumbuhin, udah digundulin, si Hmm. tunas air yang ada di sekundernya barulah dimunculin dari tunas bad kayak gitu. Dan itu dijadikan tersier, kan itu lebih lama lagi prosesnya. Oke, 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 oke. Jadi lebih milih yang simple, Ah, yang ah. cepat. Oke, oke. Nah, satu lagi nih Kang Fajar sebelum kita break ya. Kita Siap, break siap. nanti kita pindah sesi tanya jawab yang dari sahabat mutiara yang sedang menyimak dan mau mengajukan pertanyaan. Siap. Nah, untuk apa namanya? Supaya tips ini, saya pengen tips dari Kang Fajar untuk yang pemula mau belajar anggur ini ya, supaya tidak mudah menyerah. Waduh, saya udah nanam anggur, lagi-lagi kok mati lagi, beli bibit lagi, Iya, iya. biar nggak patah semangat gitu ya. Padahal kan kalau ceritanya Kang Fajar tadi nanam anggur itu enak, enjoy gitu ya. Tapi Iya. kadang ya mungkin ada orang yang tangannya panas, ada tangannya dingin. Nah, Hmm. kadang nanam lagi, mati lagi, nanam lagi, mati lagi. Supaya tidak menyerah gitu ya. Nanti Iya. supaya bisa menghasilkan tanaman anggur yang berbuah lebat. Bagaimana Kang Fajar? Jadi banyak juga ke saya tuh yang konsultasi, mereka tuh udah nanam anggurnya dari luar, kemudian Hmm. gagal, konsultasi ke saya, dan akhirnya kita bina, dan akhirnya berhasil banyak juga yang kayak gitu. Selagi yang mereka tanam itu memang benar anggur yang sudah disambung, kemudian media tanamnya benar-benar bagus, poros. Nah, itu Hmm. seburuk apapun kondisi tanamannya masih bisa diselamatkan, terkecuali si tanamannya udah terserang hama kutu perisai atau pengerek batang. Nah, itu alangkah baiknya kalau udah banyak bisa dicabut ganti bibit yang baru, tapi masih kalau masih sedikit itu bisa diobati. Nah, jadi antisipasinya atau penanganannya ketika sudah apalagi percabangannya yang sudah berantakan itu, yang biasanya saya lakukan itu dipotong di batang primernya. Hmm. Bisa sampai kita potong tuh disisain cuman 1 jengkal dari sambungannya. Hmm. Nah, jadi disisain 1 jengkal dari sambungannya ini memang ekstrim ya kayak gini. Wah, sayang gini pohon anggur udah besar-besar Ah, kok dipotong kayak gini ya. Tujuannya ah. buat apa? Supaya percabangannya nanti rapi, tertata dengan bagus. Nah, kemudian apa yang harus diperbuatnya ya? Yang tadi yang saya sebutkan, penyemprotan rutin seminggu sekali, kemudian pemupukan rutin seminggu sekali. Jadi terkadang bukan salah si pembibit juga sih banyaknya. Hmm. Ada juga orang itu yang konsultasi ke saya, mereka beli bibit dari orang lain, tetapi tidak dirawat sama si ownernya. Jadi mereka taunya sebatas pemupukan doang, dipupuk aja terus-terusan, tetapi tidak Hmm. disemprot. Akhirnya terus-terusan, we si daunnya tuh terkena hama dan penyakit kayak gitu. Nah, jadi Iya, tidak iya, iya, sepenuhnya iya. salah si pembibit, tetapi ada juga kesalahan-kesalahan itu memang dari si pelanggannya atau si owner yang membeli bibitnya kayak gitu. Ya kuncinya yang pertama tadi rutin penyemprotan untuk pencegahan hama dan penyakit, kemudian rutin pemupukan kayak gitu. Insya Allah itu akan berbuah lagi, maksimal lagi, walaupun yang sekarang misalnya ada nih, misalnya saya punya pohon anggur, cuman percabangannya berantakan, kemudian buahnya cuman sedikit, itu bisa diakali, sangat bisa, dan sangat mudah sekali apabila tahu ilmunya, kayak gitu. Wah, itu contohnya saya itu Kang Fajar. Saya di rumah anggurnya belum dirawat lagi nih. Nanti Siap, siap. saya coba kumpulin semangat supaya anggur di rumah bisa berbuah.
Siap. Oke, sahabat Mutiara semua, kita break dulu ya sebentar. Kira-kira 1 menit aja, jangan hilang dulu Kang Fajar ya. 1 menit Siap. aja breaknya. Nanti kita beralih ke sesi tanya jawab ya, sahabat Mutiara semua yang sudah bertanya nanti kita bahas di sesi kedua. Kita break dulu. Berbagi dulu. Oke. Berbagi dulu ke tetangga atau teman saudara. Oke. Berbagi. Lama-lama mereka nggak enak sih Pak. Nah ini kayaknya kawan abang ini. Mau pulang. Oke. Jadi usaha tani yang bagus itu apa? Ya sebetulnya Kalau ketinggian atapnya ini pengaruhnya bagi sebetulnya tidak berpengaruh langsung ke tanaman, tapi lebih ke suhu lingkungan. Kalau atapnya terlalu pendek, Borongan juga nih Pak pertanyaannya ini. Ini di grup udah dibahas nih, saya tanya kan kemarin bahwa tadi minta maaf buahnya saya. Nah, kita kembali lagi ya sahabat Mutiara. Masih bersama saya dan Kang Fajar Hambali dari Garut. Garden. Oh, Garut Grape Garden ya. Iya, betul. Oke. Ini medsosnya apa, Kang Fajar? IG, Medsos TikTok. di IG sama TikTok sama YouTube namanya Garut Grape Garden. Kecuali kalau di Facebook namanya Fajar Hambali, nama saya. Catet ya, sahabat Mutiara, follow. Oke, Kang Fajar, kita ada yang tanya ini ya di TikTok. Siap. Mau tanya, kalau tabu lampot anggur ini Iya. paling bagus pergantian metannya berapa bulan sekali? Nah, untuk tabu lampot anggur biasanya kita tuh belum pernah ya sampai ganti media tanam karena jarak 1 tahun udah keluar semua bibit tabu lampotnya. Jadi belum pernah ada yang diganti media tanamnya. Kayak gitu. Cuman perlakuannya itu kita kasih topping kotoran kambing sedikit untuk tanaman anggurnya. Jadi dikasih topping pupuk kambing, kotoran kambing rutin di media tanamnya Yang di atas. sudah Yang sudah fermentasi ya? fermentasi. Iya, betul. Sedikit aja untuk memicu pertumbuhan lagi. Jadi kalau sampai ganti media tanam, saya belum pernah untuk di tabu lampot. Karena apa? Belum pernah ada di saya tabu lampot yang sampai 3 tahun. Cuman kalau yang saya rekomendasikan sih di 3 tahun lah diganti media tanamnya. Kalau yang saya rekomendasikan. Cuman saya belum pernah lakukan untuk itu. Cuman yang direkomendasikan ya di 3 tahun lah idealnya sudah bisa diganti media tanamnya. Nah, untuk Oke. pergantiannya bisa disisakan, dipotong 1/4-nya. Media tanamnya kita pecah-pecah, sayat-sayat 1/4-nya, kemudian diangkat, tanahnya kan itu pastinya akan ada akar yang kepotong juga ya. Nah, ini perlakuan ini tuh saya sarankan dilakukannya ketika tahapan fondasi pruning. Karena apa? Ketika daun tidak ada. Kalau misalnya tahapan itu dilakukan ketika berbuah dan akarnya kepotong-potong kan itu bakalan mengakibatkan si buahnya juga akan terkena efeknya. Jadi saya sarankan kalau mau reporting akar atau penggantian media tanam itu disarankan ketika fondasi pruning percabangan anggurnya kayak gitu. Itu dibuang 1/4 media tanamnya, diangkut keluar, kemudian ditambah media tanam yang baru kayak gitu. Ya, detail ya. Makanya sudah pakar ini Kang Fajar ini. Kang Fajar, tadi saya bikin judulnya ada istilahnya ternyata jadi pengangguran itu cuannya nggak main-main. Sebenarnya
yang banyak menghasilkan pundi-pundi untuk dompetnya Iya, Kang Fajar ini di bibitnya kah, di buahnya kah, atau di mananya? semuanya Kang. Termasuk dari konten Semuanya. juga. Oh, dari konten juga. Banyak semuanya. Semuanya menghasilkan uang. Ah, Kalau dari buah saja yang GH pertama 800 kilo per tahun. Sekarang GH yang kedua 81,5 ton, tambah 1 ton. Ya tahun 2025 ini bakalan keluar sih di 2,5 ton sampai 3 ton lah oh, per tahun. keren. Per kilonya jual berapa itu? 100.000 Oh, paling alah, murah, paling murahnya. murah ya. Ya, Tinggal ambil kalkulator, dihitung. Ternyata cuannya jadi pengangguran itu nggak main-main ya. Dari sebenarnya kalau buahnya. ngandelin dari buah Mm-mm. juga, kalau perawatannya optimal dan bagus, Ah, itu kan bagus juga. Karena apa? Kalau kita hitung-hitungan nih, kita bongkar ah, KPP-nya. Jadi si tanaman anggur ini yang di saya menghasilkan rata-rata 10 kilogram per pohon. hmm. Yang sistem trellis, ya kalau yang sistem para-para, saya pernah juga sampai 40 kilogram per pohon keluar. Oh, berarti Jadi 4 juta kalau per kita pohon, saudara-saudara. Jadi kalau kita ambil minimalnya saja di 10 kilogram, itu kan kalau Ah, saya nih biaya ah. pemupukan sama insektisida itu per pohonnya cuman di 100 ribuan. Hmm, Pupuk, hmm, insektisida sama fungisida itu 100.000 per pohon selama 1 kali hmm. pembuahan. Ya. Kemudian tenaga kerja kita anggap 150.000 lah tingginya Hmm, satu pohon. Karena kan kenapa hitungannya kayak gitu? Karena satu orang ini bisa merawat sampai 100 pohon untuk satu orang. Satu ya. orang tenaga Hmm, kerja ini bisa merawat fokus ya dia di anggur 100 pohon tanaman anggur. hmm. Kayak gitu. Jadi hitung-hitungannya 150.000 tenaga kerja, kemudian 100.000 pemupukan dan penyemprotan. Berarti 250.000 modalnya. Ditambah aja modal penyusutan Per lah, pohon. penyusutan GH. Hmm. Plastik kan ganti plastik nih per 7 tahun sekali. Kita masukkan aja di 50.000 berarti 300.000 modalnya. Hmm. Setelah ada tanah, bangunan dan lain-lain itu tuh operasional. Setelah ada tanaman anggur berarti 300.000. Berarti keuntungan per pohonnya di 700 ribuan. Kalau 10 kilogram itu juga. Tapi kalau keluarnya 20 kilogram, 40 kilogram, nah kayak gitu. Jadi kalau Ya, hitung-hitungan bisa. mah diambil paling rendahnya saja. Iya, Nah, selebihnya mah masuk kantong cering-cering selebihnya ya. kayak gitu. Masuk Nah, masuk ke ini, masuk ke inilah apa? Polisi dapur ke Kapolda. untuk nambah ya. Iya. Jadi hitung-hitungannya kayak gitu. Nah, kalau bisa dilihat sajalah dari konten-kontennya buahnya kayak gimana, itu bisa dilihat, dikalkulasi dengan kasat mata dilihat juga itu pasti kehitung rata-rata di atas 10 Mm. kilogram. Cuman kalau orang yang bertanya ya kita ambil minimalnya saja. Supaya apa? Supaya kita kan tidak malu nantinya. Nanti bilang 20 kilogram ternyata hasilnya cuma 10 kilogram kan malu kitanya juga. Iya, betul. Iya. Keren, keren, keren ini. Kang Fajar, lanjut ada yang tanya lagi, ya. Eh, Kang ini untuk pupuk pembuahan, Mm-mm. ya. Apakah misal pakai pupuk NPK profesional 92525 Mm-mm. cukup nggak pakai pupuk itu aja? Atau perlu tambahan Nah, pupuk yang lain? kalau saya mah biasanya Mm-mm. MKP sama Kalinitra yang banyaknya. Mm-mm. Kalinitra yang ada tulisan KNO3-nya yang itu, yang bungkusnya warna coklat itu Mm. dulu ya. MKP Ya. sama Kalinitra, 1 sendok. Saya juga pernah mencoba pakai NPK profesional dan berbuah juga. Cuman lebih Mm-mm. maksimalnya lagi nih, lebih bagusnya lagi ditambah itu. Kalau NPK profesional, saya aplikasinya cuma ditabur, Pak. Jadi ditabur 3 bulan sekali lah itu, ditabur. Mm. Nah, yang banyaknya mah yang seringnya itu MKP sama Kalinitranya. Mm. Paling Jadi lebih ada tambahan boronnya, ada juga itu masuk.
Kalau NPK profesional juga udah bisa di pembuahan mah. Cuman lebih maksimalnya lagi, kadang-kadang kan kita juga lebih pengen si pohon anggur kan lebih maksimal lagi, lebih sehat lagi, kayak Iya gitu. tentulah. Iya. Oke ya. Nah, ini sambil nunggu yang masih mau bertanya ya. Oh, ini ada lagi nih. Kang Fajar, untuk ini pembungaan ini diperlukan stres air atau tanpa stres air? Ini yang lebih bagus yang mana? Kalau pembuahan Hmm. ini kalau saya lakukan banyaknya tidak perlu stres air, karena Oh. tadi yang ditanamnya anggur-anggur yang memang mudah dibuahkan. Kadang Jadi stres kalau air ini bila ketemu varietas yang agak susah dibuahkan gitu iya, ya. kecuali kalau yang saya lagi coba sekarang yang Saint Muscat, lagi dicoba di stres air, kalau yang Saint Muscat ini. Kalau yang lainnya saya belum pernah di stres air, Hmm. kayak gitu. Di kebun Kang Fajar jenis anggur yang paling mahal ininya apa namanya? Harga jualnya jenis apa, Kang Bahar? Kang Fajar. Yang paling tinggi harga jualnya yang Jupiter, Pak. Karena apa? Jupiter. Yang Ah, Jupiter kan buahnya itu kecil ya. Jadi saya jual si buahnya itu di 150.000 kalau Jupiter. Ya, Hmm. kayak gitu. Karena apa? Karena buahnya kecil dan rasanya sangat enak sekali. Barangkali pernah kan Bapak juga lah kalau udah tanam anggur pasti kan. Pernah belum nyobain yang anggur Jupiter, Pak? Oh, pernah tuh yang tanpa biji kan, merah ya. Iya. Terus ada aroma foxinya jadi wangi ya. Nah, iya yang itulah. Nah, Gak layak itu dijual 100.000, Pak. wah, Sayang kalau dijual layak seratus lah. ribu. Iya. Ternyata ya memang prospek sekali ya. Kita dalam menggeluti pengangguran ini ternyata ya hasil cuannya duitnya juga lumayan ini ya. Dulu kalau nggak salah pas apa namanya pas rame-ramenya mungkin pas COVID ya. Karena kan banyak orang di rumah, stay di rumah. Nah untuk trennya saat ini sampai ke depan, menurut pandangan penerawangan Kang Fajar, bisnis di tanaman anggur ini bagaimana? Kalau tanggapan saya mah ya bakalan bagus-bagus saja untuk kedepannya. Karena apa? Karena si tanaman anggur ini bisa ditanam meskipun di halaman rumah yang sedikit, kemudian di rooftop, apalagi di kebun yang luas, itu kan bisa ditanam tanaman anggur. Jadi fleksibel lah, di dataran tinggi juga bisa. Tadi saya buktinya di 1.300 mdpl juga bisa berbuah. Walaupun memang pembuahannya lama ya, tapi kan kalau untuk hobi ya bisa saja sih itu pembuahan, kayak gitu. Jadi kalau untuk dikebunkan, skala kebunkan juga masih prospek ya Kang Fajar ya, karena nilai impor kita akan buah anggur ini sangat tinggi sekali, betul Iya, ya? hampir 100% kan impor anggur itu, Heeh. 100% masih Berarti impor, prospek banget ya. prospek banget. Nah, oke, Kang Fajar, satu lagi sebelum kita akhiri acara bincang-bincang bicara tani kita kali ini ya. Ternyata kita ngobrol itu nggak kerasa hampir 1 jam ini Kang Fajar. Karena Iya, topiknya sangat menarik sekali pada sore hari ini ya, sahabat iya. Mutiara. Ini terakhir Kang Fajar, ini ada yang mungkin juga seorang pengangguran juga, petani anggur ya. Cabang tersiernya itu sudah terbentuk. Mhm. Kira-kira kalau tersier saya tahan pembuahan sampai 6 bulan, boleh nggak gitu? Sampai 6 bulan itu misalkan tekstil udah terbentuk di 4 bulan, kemudian ditahan sampai 6 bulan, berarti nahan 2 bulan, kalau kayak gitu bisa, Hmm, bisa bisa, ya. kayak gitu. Tujuannya apa itu biasanya? Jadi tujuannya supaya
ada yang tersier yang masih kecil itu bisa mengikuti yang lainnya. Karena kan ketika tanaman anggur ini ketika tanaman anggur kemudian percabangannya itu tidak langsung serempak rata tersiernya semuanya. Tidak. Jadi ada beberapa tersier yang sudah sampai duluan di 130 cm, kemudian ada juga yang masih di bawah. Nah, ketika yang lainnya ditahan, ini tuh bisa mengakibatkan si tunas air yang lain atau tersier dari tunas air yang lain ini menyusul dan akhirnya serempak kayak gitu. Kalau ditahan sampai 6 bulan misalnya tersiernya udah bagus nih di usia 4 bulan, udah rata, cuman saya masih nunggu nih 2 tersier lagi masih kecil-kecil. Masih bagus di 60 cm-an. Nah, bisa ditahan itu gitu. Oke. Ya, Sobat Mutiara. Memang Kang Fajar ini memang udah ahlinya, jadi begitu ngasih penjelasan sangat detail ya. Ya, beruntung sekali kita pada sore hari ini bisa mendatangkan Kang Fajar Hambali sebagai narasumber kita ya untuk berkebun anggur. Nah, karena sudah waktunya ya, karena mungkin masih nanti dalam waktu disambung lagi Kang Fajar episode berikutnya. Siap. Untuk hari ini kita cukupkan di sini ya, Sahabat Mutiara. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa mungkin background kita itu tidak menghalangi, background pendidikan apapun itu tidak menghalangi kita untuk supaya masuk ke terjun ke bidang pertanian. Contohnya Kang Fajar Hambali dari background seorang atlet, kemudian beralih profesi menekuni bertani anggur, dan memang menjadi seorang pakar di situ, ditekuni, akhirnya bisa mendapatkan cuan juga yang tidak sedikit, dan bisa untuk sebagai jalan sumber rezekinya. Nah, tidak menutup kemungkinan bagi Sahabat Mutiara semua yang mungkin akan mengikuti jejak Kang Fajar ini ya, untuk bertani anggur, peluang masih sangat terbuka karena impor kita itu sangat besar sekali, hampir 100% itu buah anggur yang masuk ke Indonesia itu adalah dari impor ya. Nah, Sahabat Mutiara, jika bicara tani episode kali ini dirasa bermanfaat, silakan bagi ke media sosial masing-masing, dan jangan lupa untuk likes dan subscribe channel NPK Mutiara TV, dan juga punyanya Kang Fajar tadi ya, Garut Anggur Grape ya, Grape ya gitu ya, tadi sudah disampaikan Grape Garden. Lupa saya. Dan semoga bisa bermanfaat dan kita bisa ketemu pada video edukasi kami yang lainnya pada kesempatan yang lain juga. Tetap semangat dan salam mutiara tentunya. Wah, hasil panennya memang luar biasa, melimpah ruah. Pakai mantra apa sih, Bu? Bukan mantra, Pak. Saya pakai pupuk mutiara. Sanggup membuat tanah menjadi subur, berkat pupuk termasyur. Include yang namanya orang petik buah, yang panen, yang jaga malam. Apalagi yang diragukan. Pupuk mutiara, janganlah kau lupa. Ilmunya dapat, tapi kebanyakan karena ilmunya terlalu banyak. Ingin hasil panen melimpah, pupuk mutiara memberikan kenyataan. Yang jelas, pupuk mutiara kini formulanya lebih maju dengan kadar pilihan 16-16-16, 15-15-15, 15-9-20, 13-13-24, 9-25-25, dan lain-lain. Pupuk ini cocok untuk tanaman hortikultura, pangan, dan perkebunan. Ingat, pupuk mutiara berlambang burung dari PT Merauke Tetap Jaya.